ada seorang kiai ilmunya insya Allah bagus, tapi kenapa? Karena dunia mereka diberikan satu wenang, satu jalan duit untuk ngadu domba. Fitnah ulama, fitnah habib, diadu domba kan bahaya. Itu kalau nggak ada duitnya nggak bakal. Pasti ada duitnya kan, semua ketara. Kita lihat ada dikasih alfat main buka-bukaan dunia. Sampai seperti itu koda dunia, wah disuruh deh. Sebenarnya kan yang pegang obor itu bukan pemerintah, ulama yang di depan yang nyuluin. Salah nih itu. Karena dikasih, diberikan. Kata Habib Tauhid bilang, maaf, seperti anjing dikasih makanan lidahnya keluar, nggonggong. Kalau orang yang berilmu, orang-orang saleh dengan ilmunya nggak bakal bisa dia dijual belikan, nggak bakal mau dia. Orang-orang saleh seperti itu, nih ilmunya bilang begini, tetap dikatakan seperti ini. Saya nggak mau, ya akhi, tetap ini hukumnya haram, ini nggak boleh, ini dosa. Siapapun yang datang yang bertentangan dengan syarat diingetin. Nah kalau yang datang bisa saudagar kaya, datang ke rumah ustadz yang sederhana, kan begitu. Datang, bisa ahlan wa sahlan, dia nggak salah ya salah, dia salah begini. Dulu kan pernah saya kisahkan begitu, ada satu raja pak, dia raja golim. Golimnya ini bukan main, masya Allah. Kalau dia ngamuk tuh istana goncang. Gak bersyukur kepada Allah. Cuman Allah kasih nggak bisa keluar angin, nggak bisa kentut, nggak bisa keluar angin. Ari ngerebok. Raja pasti kan ada dokter kerajaan, panggil dokter kerajaan spesialis. Datangin kasih obat berapa dokter, nggak ada mempan, Allah nggak izinkan. Bikin ngerebok, bikin sakit tuh, ngamuk. Panggil dokter yang ada di sekitar istana. Nggak bisa juga dengan nikmat Allah tadi, nggak bisa. Ada satu ajunannya bilang, kita sudah panggil macam-macam dokter, nggak bisa, panggil orang soleh. Mungkin orang soleh dengan doa dekat sama Allah dikabulkan. Cari orang soleh, nggak taunya digambarkan selalu begitu, orang soleh di tempat kecil, gubuk rumahnya, karena nggak cinta dunia kan, di atas saja datang ada lagi ini orang soleh. Kiai datang, assalamualaikum, saya dari istana. Biasa kan kalau sekarang kan kaget, istana pasti bawa duit, tenang kagak ada kaget, silakan masuk ke gubuk saya, wahai utusan Tuan Raja. Dok kayak begini, ada apa yang bisa saya bantu? Diceritakan bahwa raja saya udah sekian hari nggak bisa keluar angin, sakit mules, berebek deh perutnya, nggak bisa keluar angin. Apa udah panggil dokter kemana-mana belum juga sehat? Pak Kiai, saya bukan Tuhan, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu saya diutus dari kerajaan, Pak Kiai dipanggil suruh ke istana, nggak mau. Saya nggak bisa tinggalkan sajadah saya ini. Kalau memang Tuan Raja Anda perlu dengan saya, silakan datang ke gubuk saya. Itu kan bagus. Raja datang ke gubuknya. Raja daripada ogah mau juga dah. Kalau nggak begitu nggak bisa keluar angin ya, mungkin sakit perutnya, datang terpaksa kan. Ya sambutannya biasa, nggak bertele-tele, sesuai dengan syariat. Dihormatin, mau presiden, mau orang kampung, namanya tamu dihormatin. Yang ditanya apa Tuan Raja? Tuan Raja bilang, saya nggak bisa keluar angin. Kalau Bapak bisa menyembuhkan saya, sebelum disembuhkan saya dapat surat. Setengah istana dan isi-isinya saya berikan kepada Bapak. Istana isi-isinya gara-gara soal gituan doang, angin doang. Ini gak kaget, tenang. Oh begitu Tuan Raja. Datangan, izinkan saya wudhu, udah wudhu sholat 2 rakaat. Pada Allah bacain air. Begitu dikasih langsung keluar tuh hari juga. Seger dia, kata orang Jakarta, lega dia, tegar. Pak Kiai, saya tidak mencabut ucapan. Ini istana dan isinya buat Pak Kiai. Kalau yang sekarang ahlan wa sahlan, mana gue lagi cari ini ahlan wa sahlan, enggak ada. Tenang. Pak Kiai, pulanglah. Tugas saya sudah selesai, bantu Pak Kiai keluar. Silakan. Ini mau ngasih berantem, mau ngasih. Kalau sekarang agak mau minta berantem. Kiai mau merintah sama pejabat berantem, minta, ditekan tuh pejabat, minta ini, minta itu kan begitu. Kagak, nggak mau. Rajanya marah, saudara marah raja. Mesti pakai, saya nggak mau, nggak ada artinya nggak mau. Apa kata Kiai bilang, udah kepengalaman raja dipaksa kekayaan ini.
Tuan Raja sudah ditunggu oleh rakyat Tuan Raja. Silakan. Saya nggak butuh karena kekayaan Tuan Raja lebih murah dari kentut, nggak ada arti bagi saya. Oh begitu. Kenapa nggak cinta sama dunia? Jadi memang beradillahi ta'ala, dia berjuang melawan Allah. Nah kalau sudah terselip dunia bisa diadu domba kayak sekarang di akhir zaman. Dengan hantam-hantaman ustadz, hantam Habib, aduh Allah. Kita ngeri. Yang dihantam yang sekarang ini yang bukan timbal masalah kita, orang-orang soleh, wali-wali Allah. Kita jadi deg-degan. Dihantam para wali-wali Allah, orang soleh, bangkil mukaddam dihantam, Abdul Haddad, rantun yang kita baca dihantam, nggak takut. Itu udah otomatis, bukan seudon, bayarannya gede Pak. Kenapa setahu begini? Sekarang kayak Tengku Kori dikasih lagi di kalangan masyarakat apa Habib, dikasih apartemen buka-bukaan dia, bukan berarti sebab ujung-ujungnya fulus. Kalau ujung-ujung fulus nggak bakal akur, bentrok. Tapi kalau mau ujungnya ikhlas, insya Allah terus nggak ada goyah ikhlas, nggak bakal goyah sedikit pun. Kalau duit buka-bukaan, gua dikit lu banyak kan begitu. Ustaz, ya lagi ya Allah, di akhir zaman. Tapi katakan nanti di akhir zaman orang yang paling buruk wa asyarru dzalikal zaman, manusia yang paling buruk, yang paling bejat itu ulama. Ulama kenapa? Takhruju minhumul fitnah wa ilaihim ta'ud. Nanti dari mulut-mulut ulama keluar fitnah-fitnah. Adu domba dari ulama. Takhruju minhumul fitnah wa ilaihim ta'ud. Fitnah nanti merajalela di mana-mana dari ulama. Nah kalau ulama yang ngomong orang kan percaya. Ulama pakai dalil, pakai hadis, pakai Quran. Nanti iya aja orang. Masya Allah, akhir zaman. Kata bagaimana ya Rasul di saat itu?